Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan di video kali ini gua ingin melanjutkan pembahasan kemarin ya soal bagaimana kita mampu mengalahkan Thailand 3-1 di kandang mereka dengan permainan yang meyakinkan. Nah, gua baca di sosmed, banyak supporter kita yang terkesannya terlalu euforia, terlalu mungkin overhype ya karena mungkin ini jarang sekali terjadi. Kita istilahnya ngobok-ngobok Thailand itu benar-benar jarang sekali terjadi, sehingga memunculkan ekspektasi yang begitu tinggi ya, yang begitu tinggi untuk menjadi juara dari Piala AFF U23 menghadapi Vietnam nanti. Sebenarnya kalau dikatakan senang ya udah pasti senang. Mana ada sih rakyat Indonesia yang nggak senang menang lawan Thailand dan masuk final, punya peluang untuk juara, ya kan? Tapi kembali lagi kita harus ingat pada target awal yang ditetapkan oleh FIFA lagi, PSSI kepada timnas U23 ini yang akan berlaga di Piala AFF U23. Yaitu targetnya apa? Ya targetnya bukan untuk menjadi juara, tapi untuk mendapatkan jam terbang, mencari pengalaman, uji coba lah. Sinteyong aja bilang, ini kita anggap sebagai laga persahabatan, laga uji coba. Untuk menguji nih, pemain-pemain, kan yang dipanggil itu pemain-pemain tier 2, ibaratnya seperti itu. Ya kan, tier utamanya kan gak dipanggil. Atau yang ada yang tidak diizinkan oleh klub. Artinya apa? Sinteyong di turnamen ini ibaratnya tugasnya itu cuma satu. Oh, ini pemain-pemain tier 2 kita panggil semua, coba deh, coach. Bisa nggak mereka menjalankan tactical sesuai dengan apa yang dimau oleh STY? Sehingga apa? Pemain-pemain yang dianggap capable itu bisa dibawa nanti di kualifikasi Piala AFC. Itu yang jauh lebih penting. Dan itu target yang diinginkan oleh PSSI, yaitu lolos ke Piala Asia Under 23 tahun depan. Bukan menjadi juara dari Piala AFF U23. Ya, jadi kalau nanti kita seandainya menjadi juara itu bonus. Happy, gue pasti happy juga. Cuman, jangan terlalu memberikan pressure. Justru kalau kalian meningkatkan ekspektasi kalian, oh kita menang lawan Thailand main bagus, oh, udah pasti lawan Vietnam kita bisa menang. Itu justru memberikan beban. Itu justru memberikan beban kepada para pemain dari timnas kita. Itu justru tidak akan baik. Justru kita harus merendah. Kita harus, ya, ibaratnya nggak apa-apa orang meremehkan kita. Kayak pelatih Thailand meremehkan kita, kata kita bukan saingan. Terus Malaysia juga meremehkan kita gara-gara kalah di fase grup. Nggak ada masalah, biarkan saja mereka meremehkan kita, kita buktikan di lapangan. Daripada kita overhype, kita terlalu menyombongkan. Itu nggak baik menurut gue. Dan itu juga bisa membuat kita ini lebih merasa kecewa ketika nanti ternyata amit-amit kembali lagi kita kalah di final. Itu kan justru membuat padahal kemarin bisa lawan Thailand menang, kok lawan Vietnam bisa kalah. Itu kan justru membuat diri kita kecewa sendiri. Ya kan? Padahal targetnya sudah jelas, bukan menjadi juara dari Piala AFF 23. Kenapa Bang lu bilang seperti itu? Apakah lu tidak nasionalis? Enggak. Kita sudah membuktikan kita jadi juara dari Piala AFF 23 2019. Lalu di Piala Asia 2019 kita kemana? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Nothing. Jadi apa pentingnya menjadi juara dari Piala AFF 23 tanpa pondasi yang jelas? Ini harus digarisbawahi, tanpa pondasi yang jelas. STY di timnas junior ini, bahkan di timnas senior, bukan mencari kemenangan demi kemenangan yang sifatnya ugly win, yang sifatnya beruntung, kebetulan, sesekali menang. Tapi yang coba diincar adalah pondasinya dibuat. Pondasi secara taktikal, secara basic, passing, shooting, dribbling, kontrol. Ini coba ditanamkan loh kepada pemain timnas, bayangkan. Sulit menjadi STY. Menangani U23, U19, bahkan senior. Dan harus ngajarin mereka pemain timnas. Sekelas pemain timnas passing. Itu yang coba ditanamkan oleh STY. Kata pengamat sepak bola salah satu yang sudah cukup terkenal,
trofi itu penting. Kalau STY nggak bisa sumbang trofi, mending out. Sekarang kembali lagi, gue kembalikan kepada kalian. Netizen gue anggap sudah lebih smart dalam hal ini. Lebih baik juara trofi sekarang, tapi sekali-sekali, dan tidak konsisten, dan juaranya mentok Piala AFF, Piala Ciki, atau sekarang kita oke nggak ada juara, tapi pondasinya sudah jelas. Let's say 5-6 tahun lagi kita juara, bukan hanya juara tapi konsisten. Bahkan kita bisa berbicara banyak di Piala Asia. Pilih yang mana? Kalau gue pilih opsi yang kedua. Gue tidak terlalu peduli kita juara dari juara-juara. Come on. Singapura juara 4 kali AFF. Kemana dia Piala Asia? Nggak ada yang tahu Singapura kemana di Piala Asia. Jadi kembali lagi. Sorry. Jadi kembali lagi. Turunkan ekspektasi. Tetap rendah hati. Tetap sadar bahwa target kita di Piala AFF 23 ini adalah untuk kembali lagi uji coba. Anggap turnamen ini sebagai uji coba. Juara bonus, gue happy. Tapi kalau nggak juara, jangan dihujat. Jangan dikit-dikit hashtag STY out atau apa out. Pemain disalah-salahin. Enggak. Mereka sudah membuktikan lawan Thailand. Mereka bisa bermain as a team. Sistem berjalan semua, pemain luar biasa semua. Jadi kembali lagi. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh STY dan juga timnas U23 sekarang dengan tier 2-nya, skuadnya, itu sudah benar. Bagaimana dia belajar dari setiap pertandingan ke pertandingan lainnya. Di fase grup main ancur-ancuran, tapi di semifinal menunjukkan bahwa mereka belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Hampir tidak ada defense error yang ditunjukkan oleh pemain kita menghadapi Thailand. Ini yang jauh lebih penting. Karena lawan kita di Piala Asia nanti bukan sekelas Timor Leste, Filipina, Singapura yang gak jelas. Tapi lawan kita sekelas tim-tim Timur Tengah. Lawan kita sekelas tim-tim Jepang. Kalau kita hanya berpatokan harus jadi juara AFF yang isinya ya itu-itu lagi. Thailand, Vietnam yang tidak menambah pengetahuan, tidak menambah mental, tidak menambah pengalaman kita juga. Maka kita tidak akan bisa maju di Asia. Tapi kalau mindset kita nggak jadi juara nggak apa-apa, yang penting kita lihat progres. Oh, menjanjikan nih, kita sudah mampu bermain tidak dengan identitas lama kita yaitu long ball, tapi kita bermain dari kaki ke kaki, memanfaatkan kemampuan kita, memanfaatkan keuntungan kita yang postur badannya tidak terlalu tinggi, tapi kita punya kecepatan, kita punya skill yang baik, dipadukan dengan sistem bermain as a team, itu jauh lebih baik. Ya, jadi kembali lagi ke inti video ini. Bahwa gue hanya mengingatkan kepada kita, netizen, penonton layar kaca, supporter timnas Indonesia, bahwa ingat, target kita jangan terlalu terorientasi terhadap trofi. Bahwa kita lolos ke final, iya. Bahwa kita punya peluang mengalahkan Vietnam, sangat bisa. Cuman bukan itu poinnya. Mungkin penting untuk STY supaya bisa membungkam kritik dari pengamat-pengamat sepak bola Indonesia beberapa, dan juga netizen Indonesia yang minta trofi. Seakan-akan trofi itu mereka bisa makan setiap hari, mereka bisa rasakan secara langsung, padahal nggak ada efek kepada kehidupan mereka juga. Ya kan? Yang merasakan pemain dan juga pelatih. Mungkin itu doang, tapi secara taktikal, secara untuk kepentingan Indonesia nggak terlalu penting kalau menurut gue. Jangan orientasinya kepada trofi, tapi lebih ke prosesnya, lebih ke bagaimana pondasi itu dibangun oleh STY. Itu jauh lebih penting. Oke? Segitu dulu. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Mungkin preview final AFF 23. Salam sepak bola Indonesia.